Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Jual Channel. Kita bersama Bapak Haji Nalip, Kapten CPM, bocah Bekasi asli. Bangga kita di bocah Bekasi, di tentara, ada yang pangkatnya tinggi. Yang konon katanya dulu ya Pak Haji, bocah Bekasi makanya kalau jadi tentara pada kabur. Nyatanya mah kagak. Ada tuh yang pangkatnya tinggi, yang jenderal ya ada, kita kongko-kongko Pak Haji Nalip ya. Nah ini kita biasa Raden Aga Handoko lengkap. Dia ketua komunitas historika Bekasi, tukang gali sejarah. Nah kita sama Bang Denis juga, ini psikolog. Dia mah yang iniin orang yang kalau rada-rada miring. Ya. Sekarang kita langsung nih sama Kapten CPM Bapak Haji Nalip, asli Bekasi di Tambun ya Pak Haji, asli bocah Tambun. Nah, kita kokong-kokok nih, kita mau nanya bocah Bekasi gimana nih Pak Haji, perjalanan bocah Bekasi bisa jadi tentara. Kan banyak nih yang kalau bocah Bekasi mah katanya lembek-lembek lah, buktinya mah apa, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi kapten ya Pak Haji. Ya, tadi ada pertanyaan ya, muncul stigma di tengah masyarakat itu bahwa anak Bekasi kalau jadi tentara banyak yang kabur gitu ya. Ya itu tidak bisa dipungkiri, dulu memang pernah ada yang seperti itu. Tapi belakangan ternyata stigma itu salah gitu. Karena memang sebetulnya yang kabur itu yang terpublikasi, sementara yang terus bertahan menjadi prajurit untuk mengabdi, mendarma baktikan jiwa raganya kepada TNI, ya, kepada bangsa dan negara ini banyak, luar biasa gitu. Jadi stigma ini harus dijelaskan, harus diberitahu kepada masyarakat. Banyak anak-anak Bekasi asli yang jadi TNI dan berprestasi ya. Ada yang jadi jenderal ya, saat ini ada Jenderal Iding, ada Brigjen Reza Palepi yang ada di wilayah timur, kemudian ada Brigjen Kemal, dulu ada juga Irjen Entis ya yang jadi Kapolda Bali terakhir. Banyak sekali yang saat ini, belum Pamen, Pama, ya Bintara, Tamtama, banyak tersebar. Lebih kalau dihitung, kalau disatukan bisa seribuan lebih bocah Bekasi ya. Itu asli bocah Bekasi, yang asalnya memang bocah Angon, yang sekarang sudah luar biasa ya, berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Mereka mengabdi di TNI gitu. Main di Bulakan dulunya sama seperti saya ini asli anak kampung ya, ngangon kerbau, ngangon kambing ya kan. Kemudian main di Bulakan, namanya orang Bekasi semua seperti itu asalnya begitu. Wah, naik pohon mede dulu. Justru begini ya, anak-anak Bekasi yang hidup di tempo dulu ya, itu saya rasa dia telah membawa karakter jiwanya karena dia tumbuh seperti itu. Contoh saya ya, bersetarkan saya, teman-teman saya, salah satunya saudara saya tuh, saudara kalau salah Letkol Dudung Hasanuddin, beliau juga sama. Dulu sama saya di Bulakan cari sarang burung, ya kan, pulang sekolah cari barang sarang burung, kemudian saya dapat naik pohon mede. Oh ini endek, saya nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3, saya nomor 4. Kami naik tuh sama-sama satu-satu. Saya nomor 1, burung tuh kan ada yang lebih besar, yang kemudian naik lagi ada yang kecilan sedikit. Jadi nggak sama burung tuh dalam satu sarang itu, beda-beda. Kebetulan anaknya 4. Nah kami sepakat menjaga komitmen. Yang nomor 1 ya nomor 1, nomor 2 ya nomor 2, nomor 3 ya nomor 3. Demikian juga nomor 4. Diendekin. Iya. Kemudian kami 4 teman itu sangat menjaga komitmen. Tidak ingin saya yang nomor 2 karena badannya gedean pengen ngambil nomor 1, nggak ada tuh. Atau nomor 1 burungnya mungkin
mati ya karena dimakan semut atau apa. Nggak pengen juga mengambil yang dekan yang kawan kita yang nomor 3 gitu. Emang haknya sudah di situ gitu. Komit. Kemudian anak-anak kampung lain dia tahu bahwa itu dekannya saya, Nalip, beserta teman-temannya, nggak ada yang ngambil gitu. Nah ini tumbuh menjadi suatu karakter, sebuah karakter bagi anak-anak Bekasi kampung ini. Terbawa ya, hingga hari ini menjaga komitmen yang luar biasa gitu. Jadi kalau dibilang ya saya berkomitmen karena memang tumbuh saya berdasarkan alam saya seperti itu. Di prajurit juga begitu. Ya sebaiknya anak Bekasi itu kan apabila A ya A aja, B ya B aja gitu. Nah, ini kan ciri Bekasi sebetulnya gitu. Dari tim One Jog Channel ingin menanyakan lagi nih Pak Haji tentang pejuang-pejuang yang ada di Bekasi. Kan Bekasi dikatakan sebagai kota patriot, lambangnya bambu runcing, sekarang golok ya, lambangnya golok, ya kan, melawan penjajah gimana gitu kan, ya kan. Kalau dari militer lebih tahu lah, apalagi Pak Haji ini orang Bekasi asli gitu, lebih paham, lebih tahu, udah gitu jadi militer. Perjuangan di Bekasi itu luar biasa gitu. Nah itu gimana nih, bisa dijelasin Pak Haji? Iya, Bekasi inilah tanah keramat bagi saya, tanah keruhun ya, yang harus dijaga keberadaannya sesuai dengan harapan para karuhun itu sendiri gitu. Ini menurut saya ya, sebagai anak Bekasi yang di kampung kan gitu. Bekasi ini didirikan dengan tetesan darah, air mata, keringat, harta benda, dan pengorbanan yang luar biasa gitu. Makanya ada ulama-ulama dari Nusantara ini, ada Syekh Muhammad Al-Bantani dari Banten kan, ada Muhammad Al-Banjari dari Al-Palembani dari Palembang. Di Bekasi juga ada Kiai Haji Nur Ali ya kan, ada Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi bin Anwar, maaf ya, binnya bin Anwar, sama beliau binnya. Ini dulu ya, menurut konon dan fakta dari Banten itu Syekh Nawawi mengarang kitab cukup banyak, terkenal seplanet bumi itu kitab-kitabnya. Juga Syekh Muhammad Al-Banjari, juga Syekh Muhammad Al-Palembani ya, ulama-ulama Nusantara ini. Tapi di Bekasi juga ada Kiai Haji Nur Ali, beliau sekolah di Timur Tengah, tapi jiwanya mendidih, dakduk ya kan. Dia ingin pulang, ingin mengusir penjajah Belanda dan Belanda yang menguasai tanah partikelir di Kabupaten Bekasi. Sehingga dia pulang, membentuk persatuan perjuangan, yaitu bergabung dengan Panglima Hizbullah. Dan dia menyatukan anak-anak Bekasi yang nakal-nakal, garong-garong ya, untuk mengusir penjajah. Penjajah yang ada di Bekasi, menguasai tanah partikelir. Seperti apa? Kiai ini bersama teman-temannya berjuang, ikut memerdekakan negara dengan tetesan darah, air mata, perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Seraya juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan tanah saya ini tanah yang subur, baik di utara ataupun di selatan, seperti Rasulullah berdoa terhadap tanah Mekah dan Madinah gitu. Dan doa itu dikabulkan. Daerah selatan yang tandus, yang tidak ada air, tak ada hujan, menjadi kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Dan faktanya seperti itu. Yang utara sekarang penuh dengan gas, minyak, kan gitu ya. Setelah terwujud, harapan Kiai itu anak cucunya ke depan menjadi sejahtera, bisa menikmati gitu. Tapi faktanya pengangguran tertinggi di Jawa Barat itu ada di Bekasi. Nah, pengangguran tertinggi di Jawa Barat, padahal ini kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ayam mati di dalam lumbung padi, katanya begitu. Iya, jadi
Janganlah berkhianat kepada karuhun kita yang dengan susah payah berjuang, ya, ingin memberikan kesejahteraan dengan perjuangan dan doa ini. Jangan tidak diwujudkan atau berkhianat kepada harapan doa leluhur kita atau karuhun kita ini, sehingga bisa berbahaya. Ya, kita udah lihat, janganlah kita menorehkan sejarah buruk saat kita menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi. Duraka itu. Duraka itu. Iya, gitu kira-kira. Ya. Jadi memang kita harus sama-sama ya, membangun Bekasi. Pertama, kita sebagai anak Bekasi harus tahu persoalan Bekasi dari masa lalu, hari ini, dan bagaimana kita ke depan yang akan datang. Ini harus tahu. Anak Bekasi harus tahu itu. Dulunya Bekasi itu adalah sawah ladang yang luas, subur makmur. Meskipun tidak seperti sekarang, hidup tenang, tentram, nggak ada masalah kita, kan gitu. Ya. Alih fungsi lahan menjadi industri, menjadi properti, ya kan? Ini jangan kemudian menjadi masalah buat rakyat Bekasi itu sendiri. Sulit mencari kerja, karena kalau kerja, anak Bekasi kan cuma tamatan SD, SMP, ya sedikitnya SMA, apalagi yang perguruan tinggi, sedikit sekali. Mau kerja ditanya skill. Bener ya, mau kerja ditanya skill. Mau ngambil limbah sudah ada yang punya, spekulan bos-bos. Nah terus gimana? Kita bingung gitu. Kalau pemimpin kita nggak peduli ini, ada lagi terdastis ya di tengah kehidupan masyarakat, para agen, bahwa anak Bekasi attitude-nya rendah, sehingga kalau daftar kerja 1000 yang masuk cuma 20. Nah ini mesti dirapihkan, jangan dibiarkan, karena pengangguran tertinggi ini benar-benar harus tereliminasi. Kenapa? Karena ada stigma di tengah masyarakat seperti itu, seolah-olah anak Bekasi ini bodoh, padahal enggak. Anak Bekasi anak pinter, cerdas, ya, cuning, peka, ya kan? Ya, tapi saking pekanya mudah purik, mudah marah, ya, pundungan, kapan tersinggung sedikit marah. Nah, sebenarnya itu cerdas, karena kita anak Bekasi memiliki kepekaan tajam gitu. Itu kira-kira.